Persija melawan Arema FC. Di babak pertama masih oke lah, bisa nahan imbang. Malah justru bisa mencuri keunggulan dulu nih, gol pertamanya Persija nih. Cuma kesalahan aja. Karena biarpun ini kalah sama Arema, posisinya belum berubah. Karena tim-tim bawahnya masih kalah nih, Bil. Tapi pekan ke-27, jika Persija imbang aja, bisa tersalip dengan tim yang lain. Balik lagi di channel Raden History bersama gua Debil TV dan Raden History pastinya. Oke, sekarang kita bakal ngebahas pertandingan dari Persija melawan Arema FC. Wow. Nah, pertandingan ini sangat-sangat sungguh apa ya? Dramatis banget nih. Iya. Bang Raden. Nah, dari awalnya gol Rizky Ridho dan dibalas Arema FC jadi 3-1. Ya, langsung aja kita ngebahas bareng Bang Raden. Luar biasa Bil. Tapi pertandingan itu emang luar biasa. Luar biasa ya. Oke, nih Bang. Persija kalah nih Bang sama Arema FC. Apa nih salah Persija sebenarnya Bang? Sebenarnya kekalahan mendasar sih menurut gua. Kesalahan yang enggak pelanggaran yang enggak perlu sebenarnya. Oke. Ya kan? Pelanggaran di tengah-tengah semua loh. Gustavo sama si Gayos. Tackle-nya itu kan ya memang keras, terbukti memang keras. Tulang kering. Kena bagian kaki yang pullnya itu kena bagian kaki, makanya wajar saja jadi merah. Menurut gue itu kesalahan yang paling mendasar dari pemain profesional ya. Ya apalagi Gajus kita tahu sendiri ya, di Polandia luar biasa bersama Lacia Gedang dulu dan Egy Maulana Fikri. Dan Gustavo juga sebenarnya lagi mengejar untuk top score Bill lawan Alex Martin gitu kan. Tapi enggak tahu kenapa ya, tiba-tiba kayak sengaja atau gimana gue enggak tahu ya. Tapi gue rasa memang hal ini kesalahan mendasar yang membuat Carlos Pena tuh pusing. Mau siapapun pelatihnya ya, kita mohon maaf. Dua pemain kartu merah ya. Siapapun pelatihnya itu agak pusing dia. Sekelas Madrid pun. Ya kesalahan mendasar adalah kesalahan dari kartu merah tersebut yang nggak perlu menurut gua di tengah-tengah. Kartu merah di babak pertama, 2 kartu merah sekaligus Persija dan jaraknya itu nggak jauh, berdekatan dan posisi apa sih kesalahannya ini sama nih. Iya. Pelanggarannya nih di bagian tulang kering emang fatal gitu kan. Berbedanya cuma kena Ahmad Maulana sampai cedera kan diganti kan Bill. Sedangkan kalau untuk Gustavo melanggar Pablo Oliveira. Tapi yang gue herankan tuh sama posisinya. Ya kalau sama gitu kan ya pasti VAR pasti merah dua-duanya. Cuman gue ya nggak tahu kenapa memang katanya Carlos Pena ini di waktu konversi pers dia bilang Persija sedang mengalami faktor masalah internal ya. Jadi mungkin ya gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin hal itu jadi faktor internal juga kan pastinya. Tapi untuk di pertandingan pertama Persija dengan kekurangan 2 pemain menahan imbang Arema FC 0-0. Itu gimana tuh Bang dengan kekurangan 2 pemain loh? Kontra strategi terjadi antara Carlos Pena dengan Jay Gomez ya. Persija Jakarta saat itu menarik Rio Fahmi menggantikan Hanif Sabandi kan. Yang bermain Hanif lebih di tengah untuk menjaga lini tengahnya. Sedangkan mau nggak mau Persija Jakarta menggunakan 3 back sekaligus dengan di tengahnya ada 5 Bil berarti. Satu penyerang Gustavo. Sebelum Gustavo kartu merah ya. Dan gue rasa itu kontra strategi yang dilakukan dari Carlos Pena menghadapi kartu merah pertama kalinya Gajos. Itu berjalan dengan semestinya. Dan terus Jay Gomez saat itu juga Ahmad Maulana cedera digantikan dengan lebih tipikal menyerang. Dan itu kontra strategi antara pelatih. Kalau kita bicarakan Persija bisa menahan imbang 0-0 antara di babak pertama, itu berarti taktiknya Carlos Pena berjalan semestinya. Dan membuat frustasi loh ya dari Arema. Tapi tanpa disangka nih Bang ya. Dimasuk di babak kedua, justru di luar dugaan, Rizky Ridho dapat umpan manis dari Rio Matsumura dengan kiper dari Arema FC maju nih Bang. Tapi itu nggak sembarangan Bang. Kalau nggak sesuai target nih Rizky Ridho nendang, itu bisa masuk tuh Bang. Itu gimana tuh Bang? Ya itu kan menandakan ya satu gini, gue bicara dulu. Ini gol ini layak banget menjadi gol podcast ya. Setuju. Karena tendangan langsung dari luar dan tanpa ditahan bolanya. Setuju. Bener gak? Setuju banget. Itu kan? Di tengah lapangan loh. Tengah lapangan. Dari Rio Matsumura. Dan berarti menunjukkan karakteristik sebagai Ridho sebagai back modern yang bisa mencetak gol bukan hanya dari sundulan, biasa corner kan. Dan ini layak banget menurut gue pemain berkarir di luar negeri, bukan hanya di Liga 1 aja. Dengan penampilan seperti ini di Liga 1 aja luar biasa menurut gue. Jadi
itu pemain punya intelijensi tinggi yang luar biasa. Setuju. Ya kan? Setuju. Kurang hebat apa itu gol? Walaupun kiper udah jauh, wajar kalau kiper jauh Bil, karena nggak ada serangan kan? Iya, cuma kan pas dia balik ini si kiper balik ini kan juga bisa aja sebenarnya kalau dia nggak ngegantung tuh bola, bisa ditepis sama kiper. Iya, berarti emang akurasinya emang bagus itu, setengah lapangan. Nggak bohong. Gitu. Oke, dari gol Rizky Ridho, Bang. Kira-kira kan dia udah dipanggil nih sama pelatih kita nih, Patrick. Kira-kira dia bakalan jadi starter nggak nanti lawan Australia ini dengan saingan ketat? Ya baik lagi tergantung dari formasi Patrick Kluivert ya. Dia pakai 3 back apa 4 back. Oke. Kalau 4 back, Rizky Ridho berat. Beratnya kenapa? Ada Messiger sama Jay Itses. Sebelah kirinya Kevin Vedong atau enggak Kevin Dix sebelah kanan. Kalaupun cedera Kevin Dix bisa Sandy Walsh. Nah kalau dia bermain dengan 3 back, kesempatan Rizky Ridho besar. Rizky Ridho sudah sering bermain 3 back bersama Jay Itses. Chemistry-nya udah dapat. Oke. Sedangkan kalau dengan Messiger kan belum dapat chemistry kan. Bahkan 2 pertandingan sebelumnya lawan Bahrain lawan Cina kan belum dapat chemistry nih dengan Rizky Ridho dengan Jay. Nah, itu tergantung Bil dari strategi dari pelatih Patrick Kluivert. Kalau gue pribadi jujur, gue layak banget jadi starter lawan Australia. Oke. Gitu aja. Walaupun dengan 4 back. 4 back. Walaupun 4 back. Messiger ya di bangku cadangan dulu. Oke. Walaupun dengan orang berbicara harganya paling tinggi, paling mahal di Indonesia. Tapi ya kita butuh chemistry juga dalam sepak bola, Bil. Setuju. Benar kan? Setuju. Oke nih Bang, kita balik lagi ke Persija nih Bang. Dengan hasil kekalahan 3-1 melawan Arema FC nih Bang. Ya. Kira-kira kemungkinan gak sih Persija jadi juara? Ya kalau dibilang kemungkinan, udah. Lu aja ketawa ya kan? Udah berat banget sih Bil. Ya karena kenapa? Sekarang masih ada berapa pertandingan sih? 8 partai lagi. 8 partai lagi, taruhlah setengahnya menang. Ya setengah menang berarti 4. Sekarang posisi 12 poin ya. Iya. 12 poin. Sekarang posisi 43. 43 tambah 12 berarti berapa? 43 tambah 12 65 ya? 65. Ya 65. Sedangkan Persib Bandung kalau dia 4 menang aja udah berapa? Lebih dari 65. Oke. Jadi ya berbicara untuk peluang juaranya sulit. Tapi kalau berbicara 4 besar masih oke. Persija Jakarta. Karena biarpun ini kalah sama Arema, posisinya belum berubah. Karena tim-tim bawahnya masih kalah nih Bil. Tapi pekan ke-27 jika Persija imbang aja bisa tersalip dengan tim yang lain. Gitu. Oke. Dengan hasil kekalahan nih Bang, Persija melawan Arema FC di babak pertama masih oke lah, bisa nahan imbang. Malah justru bisa mencuri keunggulan dulu nih, gol pertamanya Persija nih. Cuma kesalahan aja, terlalu banyak pemain yang maju dan enggak apa sih namanya? Nutup celah nih. Nah, ini kan taktiknya dari Carlos Pena nih ya kan di babak kedua ini. Apakah taktik Carlos Pena itu berjalan Bang? Nah, justru taktik babak pertama berjalan, babak kedua enggak. Oke. Karena mau nggak mau dengan pemain 2 kehilangan merah, ya dia memaksakan nyerang, akhirnya terbukti ketika Rizky Ridho mencetak gol. Saat itu ada serangan lagi dari Persija Jakarta Bil, yang Hanif Sabandi yang hampir mencetak gol. Terus langsung ada counter attack cepat yang 2 lawan 2 Ferrari, ya kan? Ya akhirnya ujung-ujungnya 2 lawan 2 juga kesulitan. Karena pemain. Oke, kita lihat gol keduanya Arema ini bunuh diri kan? Enggak, dari tendangan De Alberto. Gol kedua. Iya, pertama kan Pablo Oliveira yang mencetak gol. Oke. Yang kedua kan De Alberto dari 2 lawan 2 Ferrari sama Rizky Ridho. Cuman sayangnya Rizky Ridho kan dia udah berbeda man to man markingnya. Dia Ferrari man to man marking dengan si De Alberto. Ya ada celah dari De Alberto tinggal shoot, dan memang penjaga gawang dari Carlos dulu agak sedikit maju, jadi gampang sekali untuk agak flashing ke kanan kan. Itu yang menjadi pembeda. Jadi taktikal secara overall babak pertama memang berhasil untuk Carlos Pena. Tapi babak kedua mungkin dia juga ingin menahan imbang atau apa. Ya mau nggak mau dia masukkan beberapa pemain yang tipikal juga sedikit menyerang seperti Witan menggantikan Rio Masumura. Sebenarnya pengen mencetak gol juga, cuman ya lagi-lagi 2 pemain kartu merah membuat kesulitan Persija Jakarta menghadapi Arema. Kita ngomongin kiper nih Bang. Ya. Kiper Persija di babak pertama dengan 3 save. Tepisan pertamanya dia yang membuat dia kayaknya sepertinya salah tumpuan tuh, dan akhirnya rada-rada cedera tuh dari awal. Kenapa nggak dipaksain? Kenapa masih dipaksain? Kenapa nggak langsung diganti aja sama Andre Tani? Ya itu sih yang gue juga tadi memikirkan, sepakat sama lu ya. Kenapa nggak digantikan Andre Tani? Itu udah lama, cukup lama tadi kan perawatannya di dalam stadion babak pertama itu kan. Dulu sudah pincang-pincang tapi dipaksakan. Mungkin Carlos Pena ketika babak pertama itu banyak melakukan save dari Carlos Eduardo dan akhirnya menanyakan di babak kedua sanggup apa enggak? Ya mungkin kipernya menanyakan sanggup ya. Jadi gue rasa ya
harusnya lebih cepat digantikan kalau memang sudah tidak jangan dipaksakan kalau memang ini ya. Mungkin ingin menampilkan performa terbaik lah biar sebagai supaya terus starter gitu ya. Cuman lagi-lagi memang ya mungkin menurut juga kalau memang udah cedera jadi paksakan itu aja. Nah oke Bang, tadi kita ngomongin Persija nih, dari kubu Persija nih. Sekarang kita ngomongin Arema nih Bang, dengan meraih poin ya melawan Persija 3 poin dengan hasil keunggulan 3-1. Di babak pertama Arema ini mengalami kesulitan untuk membuat 1 gol dengan keunggulan 2 pemain. Dan berhasilnya itu di babak kedua. Itu pun setelah ada gol dari Rido. Ada gol dari Rido dulu, kemudian nggak lanjut berlama, Arema baru bisa mendapat poin 1 gol, mendapat 1 gol gitu. Menurut Bang Raden gimana nih Arema dari babak pertama dan babak kedua? Ya kalau di babak pertama Arema seperti bermain dengan buru-buru, Bil. Iya kan? Banyak peluang yang dapatkan, lagi-lagi umpan crossing yang mudah dibaca sama Rizky Ridho sama Samu ya kan. Di babak pertama. Babak pertama kita bisa lihat sendiri kan. Babak pertama banyak mengandalkan umpan crossing. Menurut gua dengan tipikal bermain 11 pemain berbanding 9 lebih baik bikin capek Persija aja backnya. Bermain umpan belakang lagi, maju lagi, umpan belakang lagi. Itu bikin capek kan, bikin gede. Akhirnya Persija Jakarta akan maju bangkit kan ke depan untuk akhirnya mempressing, dan itu kan jadi sebuah keuntungan sebenarnya. Tapi lagi-lagi memang terlalu buru-buru untuk babak pertama dari Arema dalam membangun serangan. Nah kalau untuk di babak kedua gua rasa tersuntik ketika gol Rizky Ridho. Anjir, ketika kita 11 pemain rasa kita kebobolan. Akhirnya semangatnya tersuntik di situ, dan ada gol juga pembalas dari luar kotak penalti dari mungkin peluang di gol pertama itu dia dapat celah tuh. Iya. Kalau di babak pertama udah mungkin mengetahui ya. Akhirnya kan berbeda nih. Walaupun bermain dari sayap tapi umpan tarik ke tengah ya, dengan cara geser atau umpan langsung ke tengah, dan ada luar kotak penalti yang menjadi alternatif dari Arema untuk membangun serangan. Dan terbukti gol dari Pablo Oliveira kan dari tendangan luar jauh kotak penalti. Dan posisi back dari Persija Jakarta tidak siap saat itu kan. Nah, semua euforia gol dari Rizky Ridho juga sih. Dari sini saya menyoroti siapa Dedik Drogba. Saya menyoroti dari awal pertandingan dengan peluang dia yang tendangannya nyaris membentur tiang, membentur Mister Gawang gitu kan. Saya melihat di sini tajam nih Dedik. Tapi nyatanya malah permainan dia gimana ya? Saya ngeliatnya ya tadi kebanyakan umpan dia yang lambung gitu kan, dan akhirnya di babak kedua dia ditarik dan akhirnya bisa berubah permainan Arema. Gimana Bang Raden si Dedik ini? Ya itu setuju. Babak pertama Dedik memang banyak peluang tapi lagi-lagi minim konversi gol. Sebagai striker ya harusnya ya harus dituntut gol dong. Nah ketika babak kedua dengan penampilan yang menurut gue terlalu memaksakan juga bagi Dedik, ya akhirnya Dedik digantikan dengan J Gomez. Terbukti Rifat Marci bisa lebih masuk ke dalam, Santo Hariel bisa masuk ke dalam, yang membuat perbedaan dari Arema di situ. Ketika Dedik keluar dan masuk juga Dendi Santoso di sana yang mempunyai kecepatan, akhirnya membuka pergerakan dari Lokolingoy, ada Pablo Oliveira, ada Alberto. Cuman yang sangat disayangkan seharusnya kalau memang digantikan mencari menang cepat itu ya Arema. William harus bermain. Cuman ya lagi-lagi memang jarang diberikan kesempatan untuk di putaran kedua ini untuk William ya. Ya mungkin menurut gua apapun itu yang dilakukan J Gomez ini sangatlah luar biasa di babak kedua. Dan Persija dengan 9 pemainnya pasti kekalahan dan dimanfaatkan dengan baik oleh J Gomez di situ. Wajar ya karena kalah dari jumlah pemain ya. Pemain 2 lagi yang kartu merah. Kalau 1 sih masih mungkin oke lah ya. Kita ngomongin man of the match-nya siapa nih Bang kira-kira? Aduh. Gua enggak tahu kenapa ya. Gua biarpun Persija kalah, Rizky Ridho menurut gua man of the match. Ya karena dari gol indahnya itu, dan dia memang menjaga pertahanan Persija sangat baik. Banyak peluang-peluang dari Arema yang digagalkan sama Rizky Ridho ya. Walaupun timnya kalah nih. Tapi kalau dari Arema menurut gue yang layak menjadi man of the match kali ini Dalberto. Karena Dalberto dari dia bisa dari serangan-serangannya nggak hanya di tengah, dia bisa ada di bola di sebelah kanan dia kejar, ada sebelah kiri dikejar. Jadi dia free roll main mobil kemana aja. Jadi menurut gue kalau di man of the match-nya adalah dari Dalberto. Arema ya. Next nih Bang, dengan hasil kekalahan Persija Jakarta sekarang ini melawan Arema FC, kira-kira kedepannya nih harus apa yang dirubah untuk Carlos Pena nih Bang? Kalau gua ya apalagi pertandingan berikutnya dia nggak ada Gustavo, nggak ada Gajos ya kan. Tinggal Simic nih. Tinggal Simic di depan. Ya lantas permainannya pasti akan bertumbuh pada Simic yang mungkin akan mengandalkan crossing dari sayap. Entah itu dari Donitri, entah yang bermain dari awal mungkin.
atau mungkin nanti di sebelah kanan ada Rio Fahmi sebagai wingbacknya dua ini, dan mungkin ya antara gue sih berharap ya Witan sama si Rio tuh main bareng. Karena kalau gue rasa dengan Witan dengan Rio main bareng itu lebih tajam lah Persija Jakarta dibandingkan ya mungkin Simic jadi finishing aja Bil nanti. Tapi yang harus di sini disimpulkan lini pertahanan Persija Jakarta. Dengan kehadiran tidak ada dua pemain asingnya, otomatis semuanya bisa bermain nanti. Ada Pablo Arande yang mungkin menggantikan posisi Firza Dika, di tengah ada Kudela sama Rizky Ridho. Dan tentunya juga ada mungkin ntar Hansamu atau enggak, ya karena Ferrari tadi bunuh diri kan. Mungkin Hansamu, Rizky Ridho sama si Kudela itu menjadi ya tajam baik kuat lagi deh pertahanannya. Tinggal bagaimana ya di depannya antara Rio Masumura dengan Witan Sulaiman mungkin. Tapi gua rasa Witan nggak akan diturunkan duluan, tapi Raihan Hanan yang akan diturunkan. Raihan Hanan. Iya, karena pemain muda yang menurutku cukup berbakat. Nah, nih Bang. Kita close pertandingan antara Persija Jakarta melawan Arema FC dengan kekalahan 3-1 untuk Persija Jakarta. Padahal saya nebaknya 2-1 nih buat Persija, cuma sayang akhirnya kalah melawan Arema nih Bang. Oke nih Bang, untuk pertandingan besok Persib Bandung melawan Semen Padang. Gimana nih Bang untuk prediksi pertandingan besok Persib Bandung melawan Semen Padang? Gua rasa Persib Bandung walaupun ini akan tetap menang sih Bila. Saat ini soalnya Semen Padang pun masih berada di zona degradasi dan habis kalah dibantai Dewa United 6-0. Jadi menurut gua dari segi mental masih down lah Semen Padang ya. Pertandingannya di mana sih? Pertandingannya kalau nggak salah di Persib Bandung. Karena kemarin bermain mungkin di Padang karena Dewa itu bermainnya di kandangnya Dewa di Padang. Berarti kemungkinan di Padang ya. Kemungkinan di Padang tanpa penonton, akhirnya tanpa 10 pendukung Persib Bandung. Tanpa pendukung Persib Bandung. Tapi gue rasa Bandung juga di kandang belum pernah kalah Bil. Jadi gue rasa mungkin hasil imbang atau menang itu akan diambil oleh Persib Bandung. Tapi gue rasa akan menang. Walaupun bermain di kandang lawan ya. Itu sih. Kalau menang berarti dapat 3 poin. Ya saat ini kan dia 54 poin. Jadi 54 poin ya. 57 poin. Selisih Dewa. Ya itu berbarengan kalau nggak salah mainnya. Berbarengan Dewa United juga. Iya. Jadi nanti ya lihat aja hasilnya. Kalau misalkan Dewa menang juga ya sama aja nggak berubah poin. Kecuali kalau misalkan Dewa United kalah, ya Persib Bandung menang, maka akan berbeda 8 poin. Tapi sebaliknya Dewa United menang nih, Persib Bandung kalah, ya maka tinggal berbedanya adalah 2 poin Bil. Siapa makin tipis ya. Makin tipis. Siapa yang akan jadi juara nanti musim ini kira-kira kita bahasnya di video berikutnya aja ya. Kita jangan lupa saksikan besok nih pertandingan Persib Bandung melawan Semen Padang. Gitu aja kali Bang Raden. Iya bener lah, kita gitu aja karena kita sebentar aja pasti kita akan ngebahas 3-1 dan tentunya juga kalau kalian yang baru bergabung subscribe dulu channel ini untuk support channel YouTube kita nih Bang Raden. Pastinya dong, biar kita lebih semangat lagi nih Bil dalam buat postingan timnas Liga 1 ya. Terus sponsor yang mau masuk. Boleh sponsor yang di sini guys. Sini ada yang punya produk makanan, minuman, baju, jilbab, baju gamis. Lagi bulan puasa, boleh masukin sini terpajang sini nih. Kita bagi coba pakai baju koko podcast ya. Boleh. Oke, kita dari tim Raden History nih Bang, ngucapin dulu nih Bang, selamat bulan puasa nih Bang. Selamat menunaikan ibadah puasa dan nanti juga selamat menunaikan Idul Fitri ya Bil. Mohon maaf lahir dan batin jika kita banyak yang salah nih Bil berdua ya. Kita mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian lebih suka lagi dengan channel Raden Story dan tentunya semoga kalian bisa subscribe channel Raden Story. Jangan lupa saksikan juga tuh pertandingan timnas Indonesia melawan Australia nih Bang. Ya, kemungkinan kita akan live atau gimana? Ya, live reaction sih nggak bisa nonton. Kehabisan tiket, cuma bisa. Kalau lawan Bahrain kita nggak bisa nonton karena tiketnya sudah habis. Jadi mohon maaf kita hanya live reaction aja mungkin kalau lawan Bahrain ya. Kalau Australia masih dipikirkan nih. Support terus ya timnas Indonesia supaya bisa menang dan supaya lolos. Support terus juga biar Liga 1 untuk menjadi Liga 1 yang terbaik di Asia. Gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.